1 tahun bisa 4 angkatan. Kita lanjutkan lagi dialog Mbak Sheryl. Kalau dari tadi Bang Doli sempat bilang dikembalikan lagi nih ke PSI. Artinya sudah akan ada kans-kans besar akan diterima begitu Kaisang dengan Yusuf Hamka? Yang jelas sih kalau pilkada ini menarik ya, apalagi kan kita juga ya cukup kaget lah tiba-tiba disodorkan nama Yusuf Hamka begitu kan. Jadi sangat terkejut lah Mas Kaisang. Tapi yang jelas memang kalau di Jateng survei beberapa lembaga survei kan Mas Kaisang sangat tinggi. Dan Mas Kaisang ini sebagai anak muda nggak mau buru-buru lah. Kemarin juga di konferensi pers Mas Kaisang mengatakan bahwa masih ada 49 hari untuk berpikir. Jadi nggak mau buru-buru, PSI masih akan tetap mempertimbangkan kira-kira masukan dari partai-partai senior nih bagaimana. Karena politik itu kan kita nggak bisa maju sendiri ya. Yeah. Hanya misalnya 2 partai itu saya rasa masih kurang lah. Kita harus tetap merangkul yang lain juga bagaimana kira-kira dukungannya dan pendapatnya gimana. Jadi ya kita tunggu bersama ya. Kira-kira nanti Kaisang maju di mana. Termasuk dengan partai di luar Kim? Seperti PKS? Yang jelas gini, PSI saat ini kita selalu mengatakan bahwa kita membuka diri komunikasi dengan partai mana saja. Gitu. Lebih besar mana, PKS atau Golkar? Kalau Golkar kan sudah jelas kita memang akan ada hubungan sister party ya. Kalau PKS, kemarin Presiden PKS juga menyatakan kalau bisa jangan cuma sampai di sini. Dari Bang Habib, dari Sekjen PKS juga menyatakan, ya kalau bisa ini dong olahraga bareng, bikin camp bareng katanya. Atau mungkin di bidang perempuan dan keluarga kan mereka juga ada tuh. Tapi kalau dari Presiden PKS bilang, ya lingkungan hidup lah, tanam pohon bareng. Tapi ya kita lihat lah. Nah kalau Golkar Institute dan bagaimana mendidik kader-kader PSI itu kan sudah lebih real ya apa yang dibicarakan gitu loh. Oke Bang Doli, terakhir Bang Doli, jadi sebenarnya kapan nih kalau misalnya PSI sudah memberikan lampu hijau, kapan akan dikasih surat mungkin rekomendasi? Apakah mungkin ada nama lainnya? Karena kan kita melihat 3 nama yang sudah diberikan untuk berlaga di Jakarta, tapi kalau mungkin nih kalau berbicara kemungkinan, jangan-jangan Mas Kaisang milih bareng PKS nih, Anies Kaisang. Masih mungkin nggak nanti diusung juga oleh Golkar nih kalau nama Anies Kaisang? Ya, tentu sekali lagi saya katakan kembali kepada teman PSI dan Pak Kaisang sendiri ya. Nah, buat Golkar kan sebetulnya kami sudah menunjukkan komitmen kami untuk tetap bisa selalu bersama dengan teman-teman di Koalisi Indonesia Maju, terutama di tempat-tempat yang strategis seperti Jakarta dan Jawa Barat gitu. Jadi kita sebetulnya menunggu ya nama-nama lain muncul di Jakarta selain selama ini yang coba difokuskan ke Ridwan Kamil. Nah begitu kalau kita misalnya Ridwan Kamil kita geser ke Jawa Barat, harus kan bisa muncul nama-nama baru. Nah jadi kami sebenarnya senang sekali nama Pak Kaisang ini muncul juga sebagai salah satu alternatif yang akan dibicarakan dan dicermati ya oleh masyarakat Jakarta, terutama dengan pimpinan partai politik khususnya di Koalisi Indonesia Maju. Nah soal pasangannya siapa ya kemarin memang kan kalau ya Golkar Pak Ketua Umum kita menganggapkan memang harus ada menyatukan duit menjadi 2 orang menjadi 1 itu kan harus ketemu paket yang pas kira-kira kan begitu ya. Nah Pak Yusuf Hamka itu kan punya pengalaman panjang ya, di dunia usaha di mana nanti Jakarta itu kan lebih banyak setelah dipindahkan ya insya Allah nanti ibu kota kita ke IKN Nusantara, Jakarta itu kan lebih banyak fokus pada pengembangan sebagai kota pengembangan ekonomi lah kira-kira itu ya. Nah tentu pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh Pak Yusuf Hamka tentu nanti bisa membantu ya siapapun sebagai calon gubernur termasuk Pak Kaisang sendiri. Baik Bang Doli. Kita ke Mas Gun-Gun. Ya. Kalau melihat paket yang pas itu yang mana? Anies Kaisang atau Kaisang Yusuf Hamka? Menurut saya akan ditentukan 3 hal nih. Kalau bicara paket ya, pertama figur yang punya elektabilitas. Pasti semua partai kan ingin menang. Yang kedua itu reaksi dari kompetitor. Siapa kompetitornya nih? Ya kan misalnya nih Pak Anies sekarang kan sudah disebut aja dikunci oleh PKS, Anies, Sohibul Iman. Tapi apakah misalnya masih bisa cair atau tidak? Yang faktor ketiga nih faktor dinamisnya. Seperti PDIP menjadi game changer atau enggak gitu. Karena kan di Jakarta masih bisa 2 poros, masih 3 poros juga, ya. Kalau PKS misalnya sekarang 18 kursi begitu ya, kan masih kurang 4 kursi karena syaratnya 22.
Nah, apakah mampu meyakinkan misalnya PKB dan Nasdem untuk jadi satu paket, atau sebaliknya PKB justru bisa membangun koalisi dengan PDI Perjuangan. Nah, makanya 3 faktor ini masih menjadi faktor dinamis hingga bulan Agustus. Oke, kita nantikan. Sama-sama nantikan ya. Kayaknya pada last minute begitu ya, Ya. menentukan nanti siapa-siapa yang akan berlaga di Pilkada khususnya DKI Jakarta. Kita akan terima kasih banyak Mbak Terima kasih, Sheryl, Sama-sama. Mas Gun, dan juga Bang Terima Doli. kasih Bang Doli, terima kasih. Sebelum kita menutup